Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah kalau begitu. Karena yang utama kan kita dalam kondisi sehat ya Pak. Baik, Pak Doni, ya hari ini kalau Pak Doni sedang tidak sibuk nggak nih sekarang? Kebetulan sekarang tidak sibuk. Lagi santai ya, ya. Kita ngobrol-ngobrol dalam rangka praobservasi ya Pak. Ini terkait kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di pembelajaran yang akan Pak Doni lakukan. Ya, jadi tidak apa ya kita ngobrol sampai. Ya baik, Pak Doni. Jadi tujuan supervisi akademik ini adalah untuk mengembangkan kompetensi Bapak kita sebagai guru. Baik, melalui supervisi besok yang akan dilakukan itu apa Pak yang Bapak harapkan? Ya, supaya saya juga bisa meningkatkan pembelajaran saya dan meningkatkan pembelajaran, terus mencari kemampuan online. Ya, jadi harapannya supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi ya Pak. Ini bukan berarti saya menilai ya Pak, tetapi kita akan memperbaiki semakin baik lagi ya, seperti itu. Nah Pak, besok itu materi pelajaran sama di kelas mana Pak? Bapak akan saya supervisi. Kebetulan di kelas saya sendiri kelas 4 Ya. itu materinya tentang IPAS mengenai wujud benda dan sifat benda. Oh, berarti pembelajaran IPAS kelas 4 Ya. Materinya wujud benda beserta sifatnya. Baik. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Yang pertama, melalui benda konkret siswa dapat memahami dan mengenal tentang benda gas, benda cair, benda padat. Yang kedua, melalui benda konkret dan diskusi, siswa dapat mengerti tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Oh, ya, luar biasa ya Pak ya. Semoga tujuan pembelajarannya tercapai. Selanjutnya, persiapan apa yang sudah Pak Doni lakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran besok? Yang pertama, modul ajar, terus pelaksanaan pembelajaran, terus ya alat observasi dengan penilaian. Oh, berarti Pak Doni sudah lengkap ya Ya. menyiapkan semuanya dari modul ajarnya, kemudian media, alat peraga sampai penilaian. Ya. Wah, bagus sekali Pak Doni sudah lengkap. Nah, dalam persiapan itu, apakah ada kesulitan atau hambatan yang Pak Doni hadapi? Ada sih Bu, karena kan siswa itu bergantung kemampuannya, ada yang cepat menangkap, ada yang lama. Nah, disitulah tantangan saya Bu, sebagai guru dan meningkatkan kemampuan saya pribadi. Oh, berarti salah satu kesulitan atau hambatannya adalah penerimaan siswa itu terhadap materi kan beda-beda ya Pak ya. Ada yang kebutuhannya cepat, ada yang ya gaya belajarnya juga ya Pak ya. Nah, untuk mengatasi hambatan atau kesulitan tadi, Pak Doni sudah menyiapkan strategi apa ya? Bagi saya sih salah satunya adalah mengenai kompetensi intelektual, emosional, dan sosial. Kemampuannya belajar mengenai. Apakah Pak Doni menyiapkan juga kan tadi kan gaya belajarnya berbeda-beda, maksudnya sudah disiapkan nggak untuk memfasilitasi gaya belajar yang berbeda? Itu sudah saya siapkan karena dengan banyak beraneka ragam tadi, jadi perangkat ajarnya juga saya bedakan. Oh begitu. Karena siswa juga dia sama gitu ya. Ya, memfasilitasi. Fasilitasinya. Baik. Jadi Pak Doni juga sudah menyiapkan berbagai macam media ya Pak Iya. ya. Ada apa aja Pak kalau boleh tahu? Seperti kayak Video ya. video, terus kayak alat peraganya, semua sesuai dengan kemampuan anak. Oh iya baik. Jadi nggak cuma satu ya Pak Iya, ya, jadi buku betul. teks aja tapi ada berbagai macam ya, termasuk video,
penjelasan terakhir dari Bapak ya, sama tadi mau ada apa diskusi ya Pak ya? Ya, diskusi antar kelompok supaya anak itu dapat memahami dan sehingga anak itu dapat diskusi dengan teman-temannya. Teman-temannya, ya, jadi lebih mengalami lebih aktif ya Pak ya. aktif. Ya, ya luar biasa. Berarti Pak Doni itu sudah memfasilitasi pembelajaran diferensiasi Pak. Jadi kan anak-anak kan kebutuhannya berbeda, kemudian dengan adanya ada video itu memfasilitasi anak-anak yang audio visual, kemudian ada diskusi ya Pak ya, anak-anak yang kinestetik, kemudian presentasi pasti ada ya Pak ya? Masih pasti ada. Ada juga ya Pak ya. Berarti sudah difasilitasi. Iya. Kira-kira masih ada yang kurang nggak? Apa yang masih belum? Ya mungkin nanti dari hasil praktek saya nanti kan ada namanya refleksi. Ya. Nah, mungkin dari refleksi itu saya menjadi ini saya Oh baik. Jadi nanti Bapak akan melihat ya apa yang kira-kira masih perlu diperbaiki. Nanti kita lihat sama-sama ya tindak lanjutnya. Nah, dari kegiatan tersebut kompetensi apa saja yang ingin Pak Doni kembangkan? kompetensi emosional, sosial, dan keterampilan. Ya, kognitif juga ya. Selain kognitif, sosialnya juga Pak Doni akan observasi, kemudian keterampilannya juga ya. Emosionalnya juga sesama teman sejawat. Baik. Ya, semoga nanti dari hasilnya ketika dilaksanakan hal yang ingin Pak Doni kembangkan nanti itu bisa berjalan baik ya Pak ya, atau pendapat Kakak. Baik Pak Doni, nanti kita ketemu lagi di hari hanya ya. Pada saat itu saya izin untuk mengamati ya Pak ya jalannya kegiatan pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Doni. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak Bapak semua hari ini? Baik atau bahagia? Baik atau sehat? Yaitu menyangkut pelajaran kita hari ini. Coba di kelas kita ini ada nggak yang menyangkut tentang pelajaran kita seperti benda gas, benda padat, benda cair. Coba Bapak tunjuk nanti salah satu dari perwakilan kelompok. Coba Ranisa, benda padat dulu. Ya. Ya, oke. Terus Susi. Oke, beri tepuk tangan, yuk. Kemudian di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Di sini ada yang tidak masuk, siapa nak? Oh, Ajis. Kenapa Ajis nak? Oh, sakit. Oke lah, mari kita doakan semoga Ajis teman kita sehat dan besok bisa mengikuti pelajaran seperti hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Yuk. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita untuk menyanyikan lagu wajib. Ya, silahkan berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Oke. Baiklah anak-anak, di sini sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, nomor 1, melalui kegiatan tanya jawab menggunakan benda konkret, peserta didik dapat mengidentifikasikan wujud zat, padat, cair, gas dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab menggunakan benda konkret, peserta didik dapat menyebutkan sifat wujud zat, padat, cair, gas dengan benar. Nomor 3, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat wujud zat, padat, cair, dan gas dengan tepat. Yang nomor 4, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Bapak mulai dengan tujuan mengajar kita, Bapak akan memberikan suatu masalah yang akan kalian pecahkan nanti secara berkelompok. Bapak akan membagikan hasil observasi yang akan nanti kalian lakukan secara berkelompok, kemudian kalian diskusikan. Nah, dari hasil diskusi tadi, nanti akan kalian presentasikan. Di sini nanti Bapak juga akan menilai kekompakan kalian, kebersamaan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas secara berkelompok, ya. Oke, di sini akan Bapak bagikan dulu tugasnya. Akan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tanya. Apa kesulitannya, apa yang diobservasi, silahkan tanya dengan Bapak. Tidak usah malu, tidak usah ragu. Yuk. Iya, diisi. Ya, silakan. Ya. Iya, diisi. Enggak apa-apa. Ya, mau, yuk. Ya, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ini plastik-plastiknya ini. Ini orang dua ini, Sipa sama ini. Kamu nyiapin itu. Ya. Ya, betul. Ya, batu. Oh ya. Yang lain nulis. Iqbal nih, sangat itu. Air. Ya, oh plastik. Tiga berapa? 1A. 1A. 1A berapa? 3A, 3A. 3A. Yang banyak nggak? Ini apa? Tuh. Ini kenapa? Iya, coba dilihat. Iya. Ya enggak, ya jawab. Dia itu kan ada 3, ada iya. Iya.
Air enggak. Gas ya. Terus kurang gasnya kurang dua kan? Iya kan, kurang dua. Ini udah semua. Ini udah dibentuk, ini udah dibentuk ya. Udah cairnya. Oke, ya. Gasnya. Ya kan? Ya kan air mengikuti bentuknya kan? Nggak usah. Ya, kalau mau di ini batunya dikeluarin dulu. Kalau padat kan memang nggak ikuti bentuknya, nggak ikutin wadah. Ini batu ya dimasukin ke mangkuk ke batu. Ya, nah ini kan seperti ini nih dibentuk, terus diinikan, tuh. Ini kan jadi kayak SpongeBob jadi ini. Bocor apa ya? Ya udah. Oke. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 5. Udah ini. Oh ya, belum. Baiklah. Karena semua sudah ngumpul, hasilnya sangat luar biasa dalam mengobservasi hasil yang sudah Bapak berikan. Silakan dari masing-kali kalian untuk mempresentasikan hasil observasi yang sudah kalian laksanakan. Yang mau maju duluan dari kelompok berapa? Perkenalkan nama anggotanya. Ya, dari kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Silakan di bawah itu ya. Di bawah semua maju. Ya, nih. Perkenalkan nama kelompoknya. Silakan semua maju. Yuk. Ya. Ayo. Enggak apa-apa, yuk. Ya. Yang lain untuk mendengarkan. Yo. Ya. Yuk kita beri tepuk tangan dulu nak sebelumnya biar semangat. Yuk. Oke. Biar semangat. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Malido, kamu ke rapat situ. Nah. Ya, tuh tunjukkan. Nah, ya. Ya. Ya, ditunjukkan itu. Bagus. Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Good job. Silakan. Ya. Untuk selanjutnya silakan kelompok yang bersedia untuk ini silakan maju. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Perkenalkan nama anggotanya. Yuk. Tidak kelihatan. Enggak presentasi kan. Satu, apa yang terjadi Enggak kelihatan. dari plastiknya. 2B, satu, bentuknya tidak berupa aktivitas udara. 3B, berada di udara, udara mengikuti wadahnya dan tidak melekat dan menekan ke plastik yang sudah ditarik. Ya. Tuh, beri aplaus. Silakan sini. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah maju. Di sini Bapak akan menanggapkan sedikit dari hasil presentasi kalian ya. Yang pertama, bahwa benda cair itu akan selalu mengikuti wadahnya, tempatnya. Walaupun plastik tadinya utuh, kemudian sudah ditarik-tarik, bentuknya akan mengikuti kalau benda cair itu. Nah, kalau benda padat, walaupun kalian tarik plastik ini, bentuknya nggak akan berubah, nggak akan mengikuti wadahnya. Nah, makanya dia tidak berubah ya. Kemudian untuk benda gas. Nah, di sini benda gas sama dengan benda cair, tapi berbeda. Benda gas ini tidak nyata, tapi tetap dia mengikuti. Kalau benda cair itu dia beraturan, kalau benda gas itu tidak beraturan. Nah, oke. Sekarang, yuk biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, good job. Sekarang dari ini Bapak akan melihatkan video tentang benda padat, benda cair, dan benda gas beserta sifatnya ya. Silakan kalian saksikan video berikut. Silakan disaksikan. Nah, tadi pasti kalian sudah pernah melihat meja, air minum, dan juga balon gas kan? Apakah kalian tahu apa sih wujud benda dari benda-benda tersebut? Dan jika kalian tahu, kalian akan menjelaskannya ya. Wujud benda terbagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, yang pertama ada benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bentuk dan besaran tetap. Yang kedua menempati ruang. Ketiga mempunyai massa atau berat. Yang keempat dapat dipegang. Dan yang kelima volume tetap. Contoh dari benda padat, contohnya itu ada meja, lemari, buku, tas, dan lainnya. Ada soal dari hasil pengamatan video tadi. Oke nak, baiklah. Sekarang kita jawab bersama-sama saja ya. Nah, oke. Untuk soal nomor 1, sebutkan macam-macam wujud benda. Bapak tunjuk Iqbal, coba apa aja wujud benda itu. Coba. Oke, bersama tangan Iqbal. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2.
Apa saja sih ciri-ciri dari benda padat itu? Bapak tunjuk, silakan dari kelompok. Iya. Oke, siap, silakan. Iya. mengikuti bentuk warna dan volume besar. Iya. Dapat diupayakan pembangunan tertentu, misalnya dipotong atau dipanaskan. Iya, betul. Oke, good job, Tongan. Bagikan LKPD, kita tepuk semangat. Yuk, silakan tepuk semangat. Ya. Sekali lagi tepuk semangat. Ya. Oke. Ya, baik. Di sini Bapak sudah mempunyai namanya LKPD. Tahu nah dengan LKPD? Lembar kerja peserta didik ya. Oke, Bapak akan bagikan satu orang. Satu, tapi dikerjakan boleh silakan berdiskusi ya. Ya, Bapak bagikan. Bapak kasih waktu 10 menit. 10 menit ya. Jika ada pertanyaan yang sulit, silahkan boleh bertanya. Ya, kasih nama boleh, nama, nomor absen, apa nama kelompok. Kalau nomor absennya ganti nama kelompok. Ya, kelompok berapa? Kelompok berapa? Tulis kelompoknya. Tulis kelompoknya, kelompok berapa nak? Udah. Udah. Oke nak, silakan dikumpulkan lembar LKPD-nya. Ya, oke. Silakan. Oke. Lembar LKPD sudah Bapak terima. Ya, Nana. Jawabannya luar biasa, sangat bagus. Beri aplaus yuk. Oke, ya. Di sini Bapak akan menanggapkan dari hasil lembar LKPD sudah Bapak bagikan tadi ya. Yang pertama, dari lembar LKPD tadi ada pertanyaan bahwa ban sepeda itu termasuk apa? Ya, itu diisi oleh gas. Oke. Kemudian ada lagi kaca. Oke, sudah ya. Oke, di sini Bapak akan merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Dari hasil pembelajaran kita tadi bahwa kesimpulannya adalah benda padat, benda cair, benda gas itu semuanya ada di sekitar lingkungan kita atau lingkungan kalian. Baik di rumah, baik di sekolah atau di mana saja ya. Mungkin ada. Oke. Sudah itu Bapak ingin memberikan sesuatu dari hasil pembelajaran ini. Apa sih yang kalian hasilkan
dari pembelajaran hari ini? Atau kaliankah apa bosan atau bahagia atau senang? Coba Bapak ingin tahu. Ya, dari kelompok itu bahagia atau gimana? Oke. Alhamdulillah kalau memang mengikuti dengan senang, dengan bahagia pelajaran hari ini, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alamin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak. Selanjutnya untuk pelajaran ke depan atau besok dan untuk yang hari ini Bapak ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Bu Teti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Walaupun badan kurang sehat. iya, ya semoga bisa lekas pulih ya Pak ya. Amin. Baik Pak, hari ini kita mau melanjutkan kegiatan kita. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan observasi ya Pak. Saya juga sudah memantau kegiatan pembelajaran Bapak dari awal sampai akhir. Nah, kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi tersebut ya Pak. Siap. Santai aja Pak Doni. Ya, betul. Baik, Pak Doni, jadi beberapa waktu yang lalu kan kita sudah melaksanakan ya. Ya, betul. Kemarin tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pelajarannya yang pertama mengidentifikasi wujud benda. Wujud benda. Karena kan saya ambil temanya kan IPAS. Iya. Sambil di wujud benda, sifat wujud benda. Sifat dan wujud Ya. benda. Baik. Yang kedua setiap siswa menyebutkan sifat wujud benda. Iya. Nah, yang ketiga siswa menyebutkan dan memecahkan masalah dari sifat wujud benda tersebut. Oh iya, betul. Gimana nih perasaan Pak Doni pada saat kegiatan pembelajaran tersebut? Dan kebetulan ada saya ya di Ya, dalam. betul. Perasaan sih senang, cuman mungkin ada kekurangan sedikit karena ya namanya kita biasa ini kan cuman mengajar, tidak di syuting, mungkin agak grogi aja. Iya, grogi ya Pak. Makanya di awal-awal mungkin agak Iya. sedikit bicaranya agak sedikit bingung ya Pak ya. Iya, betul. Iya, tapi alhamdulillah berikutnya sudah lancar ya Pak ya. Amin. Ya, kemudian dari yang sudah kita lakukan tersebut, bagaimana proses pembelajaran kemarin Pak? Prosesnya sih lancar, tidak ada kendala. Mungkin hanya beberapa siswa yang sebagian tidak memperhatikan, tapi kita tanggulangin lagi. Baik. Jadi kalau kita ibaratkan pakai skala ya Pak, dari 1 sampai 10 tingkat kepuasan Pak Doni terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan itu ada di posisi mana nih? 8. 8 ya. Ya. Alhamdulillah ya. Sudah cukup baik ya Pak. Ya, cukup baik. Ya, meskipun kedepannya pasti Pak Doni Ya, bisa masih- lebih baik lagi, masih ya, ada. masih ingin terus dikembangkan ya Ya, Pak. lebih baik lagi ke depannya. Baik, kemudian ada nggak atau apa saja hambatan-hambatan yang terjadi ketika proses pembelajaran tersebut? Hambatnya sih mungkin masalah alat medianya. Mm-mm. Kemarin kan sedikit ada gangguan juga dari alat medianya, Speaker ya Pak? speaker, terus Jawab. dari ininya juga, proyektornya, Proyektor terus ya. dan juga sempat ya gangguan wifi juga kan. Iya, teknis ya Pak. Teknis lah, tuh wajar. Ya mungkin nanti ke depannya saya perbaiki lagi dengan persiapan secara matang untuk Baik. ini. Oh iya,
Jadi tadi sudah sekaligus solusinya ya Pak ya. Jadi Sudah. kedepannya akan lebih dipersiapkan lagi ya Pak. Betul. Nah selain hambatan teknis ya yang kemarin dialami, ada nggak misalkan terkait dengan tahapannya atau apa namanya interaksi siswanya gitu yang menurut Bapak yang ada hambatan gitu Mungkin kendalanya hanya di peserta didiknya aja. peserta didik? Satu, kurang memahami materi, dan Hmm, mungkin apa dari penjelasan saya juga kurang mereka memahaminya. Jadi terus interaksi siswa antara kelompok juga mereka kurang gitu kan, masih perlu diarahin perlu ya. diarahin. Ya maklum namanya siswa SD kan, Iya. jadi banyak main juga gitu. Ya mungkin depan nanti lebih saya ini lagi lah. Berarti menurut Pak Doni terkait apa namanya siswa ini pemahamannya mereka yang masih belum belum begitu paham. memadai tentang Iya. apa namanya materi tersebut ya Materi, Pak, betul. sehingga apa ketika proses diskusi atau proses mengerjakan tugas ya perlu banyak pendampingan ya. Bimbingan, pendampingan juga. Iya. Nah, tindak lanjutnya bagaimana Pak untuk mengatasi? Tindak lanjutnya mungkin lebih terarah aja ke siswanya lagi. Pendekatan ya mungkin dengan mengulang materi seperti itu. Baik, pendampingan ya Pak, Iya. sama mungkin siswa-siswa mana saja Iya, yang yang perlu kurang dibimbing lebih bimbing lebih dalam. dalam ya begitu. Baik. Kemarin Bapak juga sudah melakukan pembelajaran yang sesuai dengan apa kebutuhan siswa ya Pak ya. Sudah. Jadi yang Bapak lakukan adalah pembelajaran diferensiasi, Iya, betul ya. betul. Apa namanya dari ketiga aspek yang Bapak fasilitasi, ada diferensiasi konten, kemudian produk dan proses itu bagaimana jalannya pembelajaran itu sudah kira-kira sudah bisa memenuhi kebutuhan siswa tersebut atau Secara garis besar sih belum, cuman belum? mungkin sedikit lah Iya, dari produknya juga belum kayak gitu. iya. Mungkin ya nanti bisa lebih ditingkatkan lagi. Baik. Oke. Untuk kedepannya apa nih yang akan hal-hal apa saja yang menurut Bapak perlu Bapak perbaiki atau tingkatkan dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Mungkin ya kalau saya pribadi sih akan mencari ya solusi yang terbaik untuk anak-anak itu, apa permasalahan mereka, terus mengapa mereka tidak memahami materi itu, Lebih dan tingkatkan lagi ya, sama lakukan diagnostik ya Pak ya, diagnostik lah seperti itu. kemampuan awalnya bagaimana itu ya Pak ya. Ya. Baik, Masya Allah. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari apa pengamatan saya Pak, ya agar kedepannya mungkin bisa menjadi masukan atau bahan evaluasi ya Pak. Ya. Tentunya apa saya tidak menilai baik atau buruk ya. Iya, betul. Semuanya sih yang sudah kita lakukan, kita upayakan sebagai guru itu pastinya sudah yang terbaik. Intinya sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Baik Pak, yang saya amati kemarin, alhamdulillah Pak Doni sudah melakukan pembelajaran yang sangat baik ya Pak. Jadi Pak Doni sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan apa memfasilitasi anak-anak dengan konten yang berbeda ya Pak. Jadi Pak Doni itu menyiapkan ada video ya, jadi menarik anak-anak yang karakteristik video audio visual itu bisa lebih tertarik ya terhadap materi itu. Kemudian ada apa namanya bahan bacaannya juga seperti itu, dan prosesnya juga beragam ya, mulai dari anak-anak presentasi, ada diskusi, kemudian ada penjelasan dari Pak Doni juga interaktif ya. Mungkin hal-hal yang masih perlu ditingkatkan ya Pak. Sudah baik tapi perlu ditingkatkan adalah tadi apa namanya penjelasan interaktif ya Pak. Jadi anak-anak diajak untuk
aktif atau berani mengemukakan pendapat. Tuh. Artinya ketika kita pancing dengan pertanyaan pemantik, Iya. anak-anak itu lebih terbuka Iya. untuk menjawab, dan sebagai guru kita juga bisa kedepannya lebih luas gitu, Iya. lebih memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan anak. Tapi Pak Doni sudah bagus sekali. Kemudian di bagian akhir ya Pak Iya. ya, bagian akhir mungkin karena sedikit terburu-buru Iya. ya Pak, ketika mau menutup itu kemarin, kesimpulan dan refleksinya itu kebetulan refleksi itu dilakukan, tapi kesimpulan belum belum maksimal ya Pak. Ya, Belum jadi tersampaikan juga. mungkin karena di awal itu kita fokus sama kendala-kendala Iya, teknis betul. tadi, jadinya Jadi waktunya tercover sudah lah, istilahnya gitu. sudah mepet ya. Jadi mungkin kedepannya Lebih baik lagi. ya, karena semuanya itu tahapannya itu harus sintaknya itu harus dilakukan ya Pak ya. Ya. Jadi ketika di akhir itu sebelum penutupan perlu adanya kesimpulan atau materi itu direfleksi bersama-sama Ya. dengan anak-anak gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang sudah dipahami anak-anak, dan apa-apa saja yang masih mereka belum pahami seperti Ya. itu. Jadi mereka diberi kesempatan untuk bertanya Iya, seperti itu. betul. Baik, mungkin itu saja Pak Doni yang bisa saya sampaikan pada hasil penilaian atau hasil pengamatan dari kegiatan observasi kemarin. Apakah masih ada yang mungkin Pak Doni ingin tanyakan? Tidak sih, cukup. Cukup ya Pak ya. Iya. Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Jadi Ya, untuk sama-sama. tindak lanjutnya nanti kita bisa bicarakan lagi. Bapak bisa koordinasi lagi dengan saya tadi hal-hal apa saja yang memang perlu kita perbaiki Ya, ke depannya. Mungkin kita bisa rancang bersama-sama ya Ya, Pak ya. terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ya, Pak sama-sama. Doni. Terima Kemudian juga Bapak PP, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.